Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi, sahabat-sahabat penggemar bonsai, penggemar tanaman, penghobi tambula pot. Alhamdulillah pagi ini saya akan berburu bibit untuk tanaman hias yang akan ditanam dalam pot kecil, mungil, imut-imut. Nah, ini di dekat Gedung Serbaguna ini ada pohon kiara ya. Ini pohon seperti ini. Saya coba cangkok, hasilnya sudah mulai berakar. Nah, ini mungkin nanti bisa begitu dibuat pohon bonsai. Namun demikian ini belum waktunya karena akarnya belum begitu banyak. Nah, ini yang satunya pun, nah ini udah kelihatan akarnya, wargi-wargi. Nah, akar ada. Nah, itu akarnya begitu ya. Ini nanti mungkin bisa dipotong setelah akarnya agak kuat begitu ya. Dan jadi bahan bibit bonsai, saudara-saudara. Ini bagus sekali. Nah, yang ini juga di bawah kelihatannya ada begitu. Bawahnya. Nah, pada bagian atas ini sayang, yang atas ini belum keluar akar begitu. Hanya menunggu saja mungkin sampai keluar akar, nantinya baru kita potong dan kita buat sebagai bonsai. Namun kali ini saya akan mengambil dari tunas-tunas kemoceng hijau. Nah, ini tunas kemoceng hijau ini kalau dibiarkan memang tumbuh tinggi, tapi kalau dipotong seperti ini menjadi imut-imut, nanti akan ditanam di pot kecil, saudara-saudara. Nah, ini dapat satu begitu. Nah, ini seperti ini begitu ya. Dan ini kuat begitu, tanaman ini begitu ditanam mungkin ya layunya itu sulit begitu ya, asal di bawahnya berkecukupan air, meskipun belum tumbuh akar bisa tumbuh. Nah, ini yang tua-tuanya, daun tuanya bisa dipotong begitu ya, diambil sehingga hanya yang muda-mudanya yang tersisa. Nah, ini seperti ini begitu bahan bakunya. Mungkin ya kelihatannya kurang menarik kalau seperti ini begitu. Namun nanti setelah dipot ya kita lihat saja nanti begitu ya. Apakah ini bisa bagus gitu ya. Baik, saya sudah memiliki dua begitu ya, dua bibit ya untuk ditanam di pot kecil nanti. Ini yang satu lagi. Nah, ini kelihatan juga ini cukup bagus gitu ya, pertunasannya cukup montok untuk ditempatkan di pot yang indah begitu ya. Daripada menjadi semak-semak belukar, mungkin di sini ya saya potong begitu ya. Ini dipotong, saya ambil begitu ya, untuk tumbuhan dalam pot. Ini gergaji saja, pakai gergaji. Ini cukup kuat pohonnya ini. Cukup kuat dan cukup besar ini. Namun cukup bagus ya. Cukup bagus pertunasannya. Nah, ini saudara-saudara bagus sekali ya. Nah, ini ada 3 tunas yang cukup montok. Kita tinggalkan tunas itu dan nanti insya Allah bertunas lagi begitu ya. Bertunas lagi dan bisa menjadi bibit berikutnya. Ini ada 3 begitu ya. Nah, baik, nah ini kita persiapkan sekarang kawat. Ada tadi tunas yang kita ambil, lantas medianya ini sekam plus sudah dicampur tanah gitu, wargi-wargi. Dan yang lebih penting ini ada potnya ya, pot kecil yang imut-imut gitu ya. Kita mulai saja wargi-wargi, caranya seperti ini. Nah, ini di
kawat. Nah, ini di bawahnya itu diikat oleh kawat supaya dia bisa berdiri, diposisikan sedemikian rupa. Nah, seperti ini bisa berdiri, dan nanti tidak mudah terambil, tercerabut dari pot ini. Ini tinggal diberikan tanah dan pasir, media tanamnya. Kita mulai saja dengan memberikan media tanah dan pasir, wargi-wargi. Seperti ini begitu ya, sehingga medianya penuh. Ya, ini masih terus diisi dengan media tanah dan sekam, wargi-wargi. Kita isi dengan media tanah dan sekam. Tentu ini harus ditekan-tekan supaya lebih stabil, tekan-tekan medianya sehingga tanaman ini stabil, wargi-wargi. Ya, ini kemoceng hijau ya. Jadi lebih bagus ketika sudah ditempatkan di pot. Ini potnya seperti biasa ya. Coraknya seperti corak kayu gitu ya. Seperti corak kayu, kecil, mungil, dan dipolitur gitu ya. Manisnya itu setelah dipolitur. Sebelum dipolitur mungkin kurang menarik pot ini gitu ya. Namun setelah dipolitur menjadi lebih menarik gitu, wargi-wargi, dan ini akan lebih indah ketika ditempatkan di meja kerja atau di meja ruang tamu. Itu lebih bagus begitu ya nantinya. Ini merupakan inspirasi untuk bagi saya, wargi-wargi, untuk memanfaatkan gitu ya, hal yang tadinya kelihatannya sepele tapi setelah diberi nuansa yang lebih, misalnya dengan pot ya, si kemoceng hijau ini lebih bagus lagi. Nah, ini pot yang kedua, wargi-wargi. Pot yang kedua kita isi dengan kemoceng yang kedua. Ya, seperti tadi ya, kita ikat dulu supaya bisa tegak berdiri gitu. Ini kawat kita potong gitu. Kita potong dengan tang gitu ya. Nah, lantas kita lilitkan gitu ya. Dililit di bagian batang dari kemoceng hijau ini gitu. Pohon kemoceng hijau. Nah, ini seperti ini hasilnya, wargi-wargi. Nah, seperti ini ya, supaya agak stabil ya dibuat lagi sisi yang lainnya sehingga ada kaki 4 nantinya begitu ya. Nah, kita coba ikat dengan kawat gitu ya. Kawat supaya lebih stabil. Nah, seperti ini, wargi-wargi. Nah, ini sehingga kedudukannya stabil di pot ini gitu ya. Tidak goyang. Baru kita mengisi dengan media gitu ya. Kita isi saja berikutnya dengan media sekam dan pasir yang tadi telah disiapkan gitu. Nah, inilah wargi-wargi, kita isi penuh dengan media sekam gitu. Dengan media sekam, dan sekam ini kelebihannya bisa menyimpan kelembaban air. Meskipun mungkin harus dicebor, disiram itu 2 hari sekali, nggak masalah, karena sekam ini bisa menyimpan air gitu ya, sehingga media bisa tetap lembab. Nah, ini seperti ini, wargi-wargi. Ya, kita bersihkan saja begitu ya. Kita bersihkan sisa-sisanya, kita bersihkan. Nah, ini seperti ini, wargi-wargi. Nah, kita bersihkan dan sudah kelihatan lebih bagus. Nah, kita coba disajikan di atas meja ini gitu ya. Nah, ini bentuknya
kelihatan lebih manis begitu ya, lebih manis setelah disimpan di atas meja gitu ya. Nah, ini hasilnya begitu, wargi-wargi gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi begitu bagi sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat yang senang tanaman hias begitu. Hasilnya cukup mengesankan, tidak terlalu jelek gitu ya, tapi ini sudah memberikan nuansa yang luar biasa gitu. Ini bisa dibawa ke kantor, ditempatkan di ruang kerja, bisa ditempatkan juga di rumah gitu ya. Ini tanaman ini ya lumayan cukup kuat meskipun disimpan di dalam ruangan gitu ya. Sekali-kali mungkin bisa dikeluarkan kena sinar matahari. Nah, ini wargi-wargi hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.